Oke, selamat pagi, salam sehat. Senang sekali bisa jumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan. Dan tajuk kita kali ini, kita berbicara tentang utusan, khususnya utusan Tuhan. Mungkin kita berpendapat, jadi utusan Tuhan itu urusan orang-orang tertentu ya, yang terpilih. Tapi setiap selesai kebaktian minggu, ada pengutusan dan berkat ya, ada pengutusan. Jadi di setiap orang Kristen itu ada pengutusan oleh Tuhan, semacam duta dari Tuhan. Apa itu artinya kita diutus oleh Tuhan? Ya, kita bisa mengambil contoh dari Nabi Yesaya ya. Dalam Yesaya pasal 6, saat Tuhan mengutus Yesaya, ia memberikan pesan. Ada pesan yang harus disampaikan kepada umatnya. Mudah bukan datang untuk membawa pesan. Tuhan sudah menciptakan manusia bisa berbicara ya. Tidak seperti hewan, kita bisa berbicara, tentu maksudnya untuk menyampaikan pesan kabar dari Tuhan, bukan? Masalahnya, pesan dari Tuhan itu bisa tidak dimengerti ya, sehingga kita mungkin dicibir orang untuk menyampaikannya, atau bahkan bisa dimengerti tapi isinya terlalu keras. Karena terlalu keras, maka orang bisa marah dan mencidrai, mencelakakan kita. Jadi kita memilih untuk menyerahkan tugas ini kepada Yesaya, Yeremia, dan orang-orang tertentu ya. Tapi akibatnya apa ya? Mulut kita yang seharusnya membawa pesan Tuhan itu berganti digunakan oleh ucapan-ucapan yang tidak perlu, bahkan kadang-kadang kasar, kata-kata kosor, kata-kata jahat ya, yang merupakan jadinya pesan iblis yang disampaikan oleh mulut kita. Nah, jadi orang banyak menolak diutus. Beda misalnya kalau Jokowi pasang pengumumannya, dicari orang yang mau diutus jadi duta besar di Amerika Serikat misalnya. Wah, orang pada berebut. Tapi tidak terjadi kalau menjadi utusan dari Tuhan, kita banyak menolak, bukan? Tapi mengapa di pasal 6 ini Yesaya menerima ya, pengutusan ini? Kita bisa lihat pada awalnya sebetulnya nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, Musa, itu mereka menolak sebetulnya diutus oleh Tuhan. Cenderung menolak, sama seperti kita membayangkan susahnya itu pengutusan itu ya. Tapi apa yang terjadi di pasal 6? Pertama, Yesaya diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan hadirat Allah yang sangat agung, itu yang menakjubkan. Kedua, dia disadarkan bahwa hadirat Allah itu kudus, dan kekudusan itu akan menghanguskan, membunuh orang-orang yang tidak kudus. Dan dia menyadari ini mulut ini sudah banyak bicara-bicara hal-hal yang najis bibir istilahnya ya. Dan Yesaya ketakutan. Apa respons Allah? Ia mengambil, atau malaikat itu mengambil, menyumpit ya, yang semacam bara api yang ada di mezbah. Kemudian dioleskan kepada mulut dari Yesaya. Nah, rasanya manis, kan? Dan itu yang penting juga menghapus dosa najis bibir kita itu, Yesaya itu. Nah, saudara-saudara, kalau mezbah itu lambang sebenarnya pengorbanan. Jadi, sebetulnya yang terjadi itu perlambang yang pengorbanan Kristus di kayu salib, itu menjadi lambang mezbah yang menghapuskan dosa, menebus dosa kita itu. Ya, sekarang Yesaya menjadi layak untuk berada di hadirat Allah. Apa permintaan Allah kepada Yesaya setelah dia dilayakkan untuk hadir dalam kerajaan Allah? Siapa yang mau kuutus menjadi duta besar, menyampaikan pesan? Yesaya langsung mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jadi semua potensi dicibir ya, dimarahi orang, dicederai, dikucilkan, bahkan dianiaya, itu bagi Yesaya tidak ada artinya dibanding dengan yang dia lihat
yang dia rasakan pengampunan dosa, hadirat keagungan Allah. Jadi apa yang dialami oleh Yesaya itu terjadi untuk kita juga. Walaupun kita barangkali tidak mengalami apa yang dialami Yesaya, tapi itu gunanya Alkitab ditulis. Kita jadi tahu apa yang akan terjadi pada kita dengan membaca apa yang terjadi pada Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi yang lain. Asik ya, kita bisa melihat keagungan Allah, kerajaan Allah, kita bisa melihat kekudusan dan tidak hangus olehnya ya, kita diampuni dosa, dan tubuh Kristus itu kita rasakan manis di mulut dan membuat mulut kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi selamat menggunakan mulut kita untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Selamat menjadi utusan Tuhan. Selamat diampuni dosanya, dilayakkan. Mari kita anggap satu kehormatan yang besar untuk diutus Tuhan di tengah-tengah dunia menyampaikan pesan dari Tuhan. Amin.